Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Najah yang berbahagia, di kesempatan hari ini kita akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema yaitu jagalah Allah agar Allah menjaga. Sebagaimana dalam majalah ini dikisahkan Abdullah ibnu Abbas suatu ketika beliau naik kendaraan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimah." Wahai nak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini ada sebuah pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada seorang anak kecil. Beliau memanggil dengan ya ghulam, wahai nak. Sehingga dengan seperti itu secara psikologis ini tergerak hatinya. Oh, Rasulullah memanggilku. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, "Inni u'allimuka kalimat." Aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya yang pertama apa? Ketika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Dan kita akan mendapatkan nasrullah. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita untuk menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama telah menjelaskan kepada kita, di antaranya lah hendaklah kita menjaga syariat-syariatnya, hendaklah kita menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu perintah, mari kita laksanakan. Kalau itu larangan, mari benar-benar kita tinggalkan. Dan di antara aturan-aturan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus senantiasa kita jaga, senantiasa kita pelihara, yang pertama adalah sholat. Sholat di dalam Islam ini merupakan rukun Islam yang kedua. Ini merupakan suatu perkara yang penting. Bahkan Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama ini. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mereka menegakkan, menjaga sholatnya, maka akan tegak sholatnya. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Akan tapi barang siapa kok mereka itu meremehkan sholatnya, pada hakikatnya dia telah merobohkan agama. Makanya mari sholat ini kita jaga. Bahkan sholat ini merupakan barometer. Umar bin Khattab memberitahu kepada kita, man doi'aha faqad atya alima siwaha. Barang siapa mereka itu meremehkan urusan yang satu ini, mesti urusan yang lainnya lebih diremehkan. Kemudian perkara-perkara yang lain harus kita jaga, khususnya di tengah kita melakukan puasa ini. Marilah kita senantiasa menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga hati kita. Jangan sampai kita mendapatkan puasa ini cuman lapar dan dahaga saja. Perlu kita sadari bahwasanya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran kita, penglihatan kita, kemudian hati kita, itu besok di akhirat ini benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Ramadan ini kesempatan kita
untuk betul-betul memperbaiki akhlak kita, memperbaiki tingkah laku kita. Dan juga bagaimana bulan Ramadan ini kita kembali kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita kembali kepada syariatnya, maka kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua ya, di dalam kajian An-Najah ini. Yang pertama adalah Allah akan melindunginya dalam urusan duniawi. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesehatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari segala macam penyakit. Ya. Sebagaimana ada sebuah kisah ya, ketika Nabi Musa belajar bersama dengan Nabi Khidir. Ketika ada sebuah rumah itu sudah mau roboh oleh Nabi Khidir, maka kemudian itu dibangunkan oleh Nabi Khidir. Maka ketika Nabi Musa itu bertanya, kenapa engkau bangunkan itu? Apa jawaban Nabi Khidir? Yaitu wa kana abuhuma sholihah. Karena kedua orang tua dari anak yatim ini merupakan orang yang soleh. Masya Allah. Berkat kesolehan orang tua, maka anak turunnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula sebuah ungkapan ya dari Umar bin Abdul Aziz. Ya. Beliau berkata, "Ma min mu'minin yamutu illa hafidahullahu fi aqbihi wa aqbihi." Ya. Jika seorang mukmin meninggal, Allah akan menjaga anaknya dan cucunya. Makanya sahabat An-Najah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ibda' binafsi. Kita mulai dari diri kita sebagai orang tua. Kita jaga diri kita. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga anak turun kita. Kemudian di antara bentuk perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau menjaga syariatnya, menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan melindungi iman mereka. Bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan mereka dari berbagai macam subhat dan aliran-aliran sesat. Karena di antara bentuk nikmat ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah memberikan kita itu nikmat iman dan Islam itu adalah Allah memberikan kepada kita itu akidah yang benar. Kemudian pemahaman yang benar. Dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar akan melahirkan amalan-amalan yang benar pula. Sehingga betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak punya akidah yang benar, pemahaman yang tidak benar, maka dari akidah yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, maka akan melahirkan amalan-amalan perbuatan yang menyimpang pula. Sehingga mereka tersesat. Sehingga menjadi sebuah amalan yang mardud, yang tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, mengajari kita untuk senantiasa berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami kepada siratal mustaqim. Ini tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan dalam satu hari, satu malam itu 17 kali. Karena apa? Ini merupakan suatu perkara yang penting. Apalagi ketika kita hidup di akhir zaman ini. Fitnah begitu banyak. Makanya pesan Rasulullah SAW, badiru bi a'malis sholeh. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Mengapa? Fasatakunu fitanan. Akan datang kepada kalian masa zaman yang penuh dengan fitnah. Di mana zaman itu seperti kaqita'il mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Ada orang di pagi hari mereka dalam kondisi beriman, sore menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dalam kondisi beriman, paginya menjadi kafir. Makanya mari kita bersegera melaksanakan syariat Allah,
menjaga hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita, menjaga anak turun kita. Ini yang dapat saya sampaikan dari saya akhiri. Wa akhiru da'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.